Assalamualaikum Sobat Quran. Alhamdulillah, kajian kali ini membawa tema tentang pernikahan, yaitu meniti pernikahan abadi. Masya Allah, yang hadir para istri dan suami. Sepertinya menarik kalau kita tanya kepada guru kita, gimana ya jika terjadi emosi pada seorang istri atau terjadi perdebatan antara suami istri. Yuk kita kepoin. Oke, untuk kali ini kita akan berbincang dengan dua guru kita. Sobat Quran bisa menyimak sampai akhir ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga pahala kebaikan bisa mengalir juga ke Sobat Quran semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadzah. Salam. Ya, jadi gimana kesannya Ustadzah nih? Temanya Kamila di bulan ini kan tentang pernikahan ya, tentang meniti pernikahan yang abadi. Nah, menurut Ustadzah kesannya mengikuti tadi kajian bagaimana Ustadzah? Insya Allah ya, menjadi pelajaran buat diri saya. Ternyata ya memang sabar itu tidak berbatas gitu ya. Dan Masya Allah kayaknya perlu banyak belajar lagi gitu ya, agar kita bisa ngempet tadi gitu ya. Artinya nggak bersyukur gitu ya. Bersyukur dan mengevaluasi diri kita, bukan hanya sekedar menuntut gitu ya pasangan kita akan menjadi sosok yang mungkin sempurna gitu ya, tapi kita juga mengevaluasi diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga ini. Ya, Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya mau menanyakan gimana kesan Ustadzah ketika datang dan hadir di Kamila yang temanya sekarang adalah meniti pernikahan abadi. Itu kesannya gimana Ustadzah setelah mengikuti ya kurang lebih 1 jam tadi kajiannya? Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, yang disampaikan oleh Ustadz, sehingga kita bisa betul-betul bisa memperhatikan, melihat pernikahan kita dan bagaimana kita mencari cara gitu ya untuk bisa menjadi betul-betul pernikahan yang Allah ridhoi gitu ya. Dari situ tergambar, ada beberapa gambaran-gambaran gitu bagaimana ketika ada masalah-masalah di rumah tangga gitu ya. Ya alhamdulillah ada ilmu ya, dan setiap kita datang ke kajian kan pasti dapat ilmu baru, walaupun 1-2 itu sangat berarti gitu kan untuk kehidupan kita, khususnya kalau dalam hal ini masalah pernikahan. Oke Ustadzah, ini kan kita sebagai muslimah nih ya, tentunya ya para istri-istri di luar sana gitu. Nah, pasti kan ada waktunya kita tuh emosi gitu Ustadzah ya. Nah, tapi kan ya sebagai seorang istri tuh gimana sih mengontrol emosi itu biar nggak sampai kemudian membentak suami gitu Ustadzah? Ya, kita sebagai istri itu kan seorang manusia biasa gitu ya, yang bisa marah juga gitu, tapi bukan berarti kita sering marah-marah gitu. Jadi bukan hobinya marah gitu ya, tidak seperti itu. Saya ingat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, bahwasanya bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat ya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan ketika dirinya marah. Masya Allah gitu ya. Jadi memang kita diajarkan untuk menahan marah gitu ya, agar ya tadi tidak meledak-ledak gitu ya, berpikir panjang gitu ya, apakah dengan marah tadi justru semakin memperkeruh ya, memperburuk keadaan ataukah menyelesaikan masalah gitu. Nah, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan agar amarah kita tidak meledak-ledak adalah, salah satunya adalah dengan berwudu gitu ya. Jadi ketika mungkin sudah mulai panas ya, kita dinginkan dengan air wudu. Kemudian yang kedua, ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan ketika kita berdiri ya, posisi kita berdiri, kita merendahkan diri, yaitu dengan
duduk gitu ya. Kalau duduk masih marah, bisa dengan berbaring. Nah, ini ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ada lagi ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa gitu ya. Karena sungguhnya kita kan manusia yang lemah gitu ya. Yang hati kita adalah milik Allah. Allah adalah Al-Latif gitu ya, yang maha melembutkan. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah mendinginkan hati kita, memberikan kita kesabaran, kekuatan ya, agar ya kita tidak menjadi manusia yang pemarah, menjadi manusia yang sabar gitu ya atas takdir yang Allah berikan, sehingga semua masalah pasti selesai gitu ya. Nah, bisa kita bicarakan dengan baik-baik dengan suami kita, dengan pasangan kita gitu ya, sehingga tidak sampai memperburuk keadaan. Allahu a'lam bishawab, mungkin itu Uti. Ya, Masya Allah. Berarti kembali lagi ke Islam ya Ustazah. Ternyata solusinya itu pasti ada gitu. Kalau kita kembali ke Islam, pasti solusinya adalah kita menemukan jawabannya di sana. Ya, terima kasih banyak ya Ustazah. Oke Ustazah, jadi ini khusus untuk kita muslimah yang sebagai seorang istri ya Ustazah ya. Kan ada kalanya seorang istri itu pingin bekerja gitu, tapi ada juga suaminya yang nggak menyetujui. Nah, terjadilah mungkin perdebatan gitu Ustazah. Nah, kira-kira tuh kita boleh nggak Ustazah ada perdebatan yang di situ adalah permasalahan istri ingin bekerja Ustazah? Ya, memang dalam rumah tangga itu kita harus menyatukan pendapat gitu ya. Apapun yang harus dilakukan, yang mau dilakukan oleh istri terutama gitu ya, harus tersampaikan kepada suami ya. Agar apa? Agar kita bisa ketika nanti ada masalah ke depan itu bisa diselesaikan berdua gitu. Jangan sampai ketika ada keinginan dilakukan sendiri, ternyata kemudian ada masalah, itu kan jadi masalah besar nanti gitu ya di keluarga. Nah, termasuk juga dalam masalah istri yang akan atau ingin bekerja gitu, itu harus tersampaikan kepada suami. Nah, bagaimana persoalannya ketika suami ternyata tidak memperbolehkan mungkin gitu ya. Sedangkan si istri sudah mungkin dalam tanda kutip ngebet gitu ya, pengen kerja eman-eman, ijazahnya misalkan, atau punya talenta sendiri gitu yang ingin dilakukan dan ingin dapatkan uang sendiri gitu ya mungkin ya. Ya, yang jelas berdebat atau musyawarah dengan suami itu diperbolehkan gitu. Jadi bukan berarti sami'na wa ata'nanya kepada suami itu tidak ada kalimat-kalimat yang bisa tersampaikan kepada suami, itu bukan seperti itu. Jadi dibolehkan kita menyampaikan pendapat kita ke suami, itu bisa disalurkan atau bisa tersampaikan kepada beliau gitu. Nah, kemudian nanti kan ada dua keputusan nanti gitu ya, atau dua hal yang bisa didapatkan. Apakah nanti suami memperbolehkan ya atau tidak memperbolehkan, atau dalam hal ini memperbolehkan tapi dengan syarat, kadang-kadang kan ada begitu gitu. Nah, itu nanti kalau memang pada titik tertentu sudah ada hasil musyawarah atau hasil debat itu didapatkan hal yang tadi gitu ya, maka si istri itu harus bisa mensikapi gitu ya. Misalkan mendapatkan keputusan yang pertama suami tidak memperbolehkan gitu ya, maka kita harus bisa legowo gitu, walaupun mungkin legowonya harus dipaksa gitu ya. Artinya apa, kayak penjelasan ya, salah satu penjelasan Ustadz tadi gitu ya, bahwasanya memang bersabar dengan takdir gitu ya, takdir Allah gitu. Sehingga kita bisa ada proses gitu ya, dari keputusan itu kita berproses untuk sabar itu bagaimana. Dan insya Allah dari situ kalau orang berilmu itu insya Allah akan bisa berpikir gitu ya, bahwasanya pasti itu nanti ada kebaikannya untuk saya gitu. Walaupun sekali lagi perlu ada waktu, proses-proses perlu ada waktu sampai nanti benar-benar bisa menerima itu. Kemudian yang kedua, ketika diperbolehkan ya. Ketika diperbolehkan berarti
kita bisa melakukan itu dan kita mungkin senang gitu ya. Tapi hati-hati juga gitu ya. Kenapa? Karena dalam suasana orang bekerja itu nanti ada sesuatu hal gitu ya. Jangan sampai kita salah langkah, intinya begitu gitu ya. Kemudian alternatif yang berikutnya tadi misalkan nggak boleh gitu ya, tapi saya bilang tadi boleh tapi dengan syarat tertentu gitu ya. Ya berarti kita memang harus sesuai apa yang dimaksud oleh suami gitu ya, syarat-syarat itu gitu. Nah itu jadi insya Allah dengan kita menyampaikan ke suami unek-unek kita gitu, itu nanti bisa diselesaikan bersama gitu dan enak kan gitu ya. Ya, dan semuanya itu tentu dalam kerangka kita ingin melaksanakan perintah Allah gitu. Nah itu penting gitu ya, karena semua itu nanti semuanya akan kembali ke kita gitu. Nah itu saja gitu. Dan mungkin ini sedikit tambahan gitu ya, saya pun dulu juga begitu. Saya dulu pengen kerja tapi intinya suami tidak memperbolehkan, karena suami dalam hal ini ya juga baru diterima kerja gitu ya. Saya mau bekerja keluar kota gitu ya, dan dengan alasan suami yang saya pikir masuk akal gitu ya, dan saya harus menerima itu gitu. Dan alhamdulillah saya lega, walaupun mungkin ada letupan-letupan ya gitu ya. Nah ini nih mungkin gambaran-gambaran yang terjadi ke depan gitu ya. Ada ketika orang cerita gitu ya, saya kerja alhamdulillah saya ini gitu. Ada saya pengen kerja lagi, mikir ada pikiran kayak gitu. Tapi lagi-lagi gitu ya, kita bisa meredamnya gitu ya, ya Allah gitu ya, saya dulu pengen kerja gitu, tapi kok enggak boleh gitu. Tapi saya kembalikan kepada Engkau ya Allah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin juga ada hikmahnya. Kenapa? Barangkali kalau saya bekerja gitu ya, ada sesuatu yang buruk yang terjadi yang itu di luar pikiran saya gitu ya. Ya mungkin Allah memang menyuruh kita mengikuti jalan itu gitu ya. Artinya tidak bekerja itu karena di hadapan kamu itu loh gitu, ada sesuatu yang kamu nanti mungkin sulit sekali untuk menghindari gitu ya. Nah itu yang kemudian bagi saya ya alhamdulillah, dan Allah memberikan ganti yang lain-lain gitu ya. Maksudnya tidak bekerja tapi cukup sibuk gitu ya, Masya Allah gitu ya. Tapi sibuknya Masya Allah mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan orang lain gitu ya, dan umat gitu. Itu insya Allah yang akan bisa membuat kita itu menjadi sangat menerima gitu. Masya Allah ya, dan Allah pasti akan sesuatu yang sudah Allah putuskan itu tidak akan sia-sia gitu ya, akan kembali kepada diri kita, kebaikan-kebaikan insya Allah gitu ya. Oke, Masya Allah ya. Jadi intinya sebenarnya nggak apa-apa Ustazah ya, kita juga saling memberikan pendapat antara suami dan istri kalau permasalahan tentang itu gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ustazah.